kalian memikirkan betapa pentingnya hubungan antar negara di dunia ini? Masalah-masalah seperti perubahan iklim, bencana alam, bahkan pandemi yang baru saja kita alami tidak mengenal batas negara. Inilah mengapa kerjasama antar negara menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga ketahanan wilayah kita. Mari kita mulai dengan memahami dulu apa itu kerjasama antar negara. Sederhananya, ini adalah hubungan yang terjalin antar negara-negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari perdamaian, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Lalu, apa itu ketahanan wilayah? Ketahanan wilayah adalah kemampuan suatu wilayah untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanannya. Sekarang, mari kita lihat bentuk-bentuk kerjasama antar negara yang punya kaitan erat dengan ketahanan wilayah kita. Yang pertama, ada kerjasama regional dan internasional seperti ASEAN, Uni Eropa, dan PBB. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di tingkat regional maupun global, yang tentunya sangat penting bagi ketahanan wilayah kita. Yang kedua, ada kerjasama ekonomi seperti perdagangan bebas, investasi, dan pengembangan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang kuat akan memperkuat ketahanan ekonomi wilayah kita. Yang ketiga, ada kerjasama pertahanan dan keamanan seperti latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, dan penanggulangan terorisme. Keamanan dan stabilitas adalah persyaratan penting bagi ketahanan wilayah. Yang terakhir, ada kerjasama lingkungan hidup seperti penanggulangan perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan penanggulangan bencana alam. Lingkungan yang sehat dan lestari akan mendukung ketahanan lingkungan wilayah kita. Lalu, apa saja manfaat kerjasama antar negara dalam memperkuat ketahanan wilayah kita? Yang pertama, kerjasama dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan. Dengan mencegah konflik dan menjaga stabilitas, wilayah kita akan lebih aman dan damai. Kedua, kerjasama dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang pasar baru dan menarik investasi. Ekonomi wilayah kita akan semakin kuat. Ketiga, kerjasama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kita akan memiliki wilayah yang lebih sejahtera. Keempat, kerjasama dapat mengatasi masalah lintas batas negara. Masalah-masalah seperti perubahan iklim, bencana alam, dan penyebaran penyakit memerlukan kerjasama antar negara untuk mengatasinya. Tentu saja, kerjasama antar negara tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi, seperti perbedaan kepentingan antar negara, ketegangan politik, dan keterbatasan sumber daya. Namun, di era globalisasi ini juga terdapat peluang-peluang baru, seperti kemajuan teknologi yang memudahkan komunikasi dan koordinasi, serta meningkatnya kesadaran akan isu-isu global yang mendorong kerjasama. Kita perlu memanfaatkan peluang ini dan mengatasi tantangan yang ada agar kerjasama antar negara dapat berjalan efektif. Jadi, kesimpulannya, kerjasama antar negara adalah kunci untuk membangun ketahanan wilayah yang kuat. Melalui kerjasama, kita bisa menghadapi berbagai tantangan dan ancaman bersama-sama. Mari kita sebagai generasi muda ikut berpartisipasi dalam upaya membangun kerjasama antar negara yang lebih baik. Ingat, kekuatan kita ada dalam keberagaman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.